Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom. Perkenalkan, nama saya Yona Mafin Biswarisa. Di sini saya akan menyampaikan materi saya tentang reformasi gereja. Selanjutnya, pengertian reformasi gereja. Reformasi gereja adalah upaya untuk melakukan perubahan ajaran kekristenan agar sesuai dengan Alkitab. Dengan kata lain, reformasi gereja merupakan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan mengembalikan ajaran gereja ke jalan yang lurus. Reformasi ini berlangsung di Eropa pada pertengahan abad ke-15 Masehi. Reformasi gereja merupakan gerakan reformasi yang sikap kritis terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pihak gereja Katolik ketika itu. Berikutnya, tokoh-tokoh reformasi gereja. Tokoh yang pertama ialah Martin Luther. Luther lahir pada tanggal 10 November 1483 di Eisleben, Jerman. Seorang tokoh yang paling berpengaruh dalam gereja, bahkan di kalangan Protestan setelah era reformasi, di mana Luther merupakan salah satu tokoh utamanya. Luther membawa pembaruan besar di Jerman. Dalam persembunyian dia menerjemahkan kitab suci Perjanjian Baru ke dalam bahasa Jerman. Tokoh yang kedua ialah Erasmus Desiderius Roterodamus. Adalah seorang humanis yang terkemuka dan merupakan perintis reformasi. Karyanya edisi Perjanjian Baru yang diterbitkan pada tahun 1516 dalam bahasa Yunani mendorong reformasi Luther. Erasmus dilahirkan pada tanggal 27 Oktober 1466. Ia ditinggal dalam biara Agustinus selama 5 tahun atau 1486 sampai 1491 Masehi. Pada waktu selama itu ia menulis sejumlah puisi dan karangan prosa dan lainnya. Tokoh reformasi yang ketiga ialah Zwingli. Ulrich Zwingli lahir di Swiss pada 1 Januari 1484. Ia adalah pemimpin reformasi Swiss dan pendiri Gereja Reformasi Swiss. Reformasi Zwingli didukung oleh pemerintah dan penduduk Zurich dan menyebabkan perubahan-perubahan penting dalam kehidupan masyarakat dan urusan-urusan gereja di Zurich. Gerakan ini khususnya dikenal karena tanpa mengenal kasihan, menganiaya kaum adaptis dan para pengikut Kristus lainnya yang mengambil sikap tidak melawan. Tokoh reformasi yang keempat ialah John Calvin. Johannes Calvin atau John Calvin lahir di Noyon, Kerajaan Prancis pada 10 Juli 1509 di Swiss. Ia adalah teolog Kristen terkemuka pada masa reformasi Protestan yang berasal dari Prancis. Seorang pemimpin reformasi gereja di Swiss yang merupakan generasi kedua dalam jajaran pelopor dan pemimpin reformasi gereja pada abad ke-16. Perannya sangat besar dalam gereja-gereja reformatoris. Tokoh reformasi yang kelima ialah John Knox. Lahir sekitar pada tahun 1513 di Henwikton. Ia belajar di Universitas St. Andrews lalu ditabiskan menjadi iman Katolik pada tahun 1536 dan menjadi seorang notaris kepausan pada tahun 1540. Ia adalah salah satu tokoh yang memengaruhi gerakan reformasi di Skotlandia. Ia merupakan salah satu murid Calvin di Jenewa, sehingga mempengaruhi teologi Calvinis sangat kental dalam dirinya. Tokoh reformasi yang keenam adalah John Wycliffe. John Wycliffe lahir pada tahun 1324. Ia adalah seorang pengajar di Universitas Oxford, Inggris yang dikenal sebagai filsuf, teolog, pengkhotbah, dan penerjemah dan tokoh reformasi Kristen di Inggris.
Ia dikenal melalui karyanya menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa Inggris pada tahun 1382 yang dikenal sebagai Alkitab Wycliffe. Karya inilah yang mempengaruhi terjemahan-terjemahan Alkitab kemudian. Selanjutnya C. Proses terjadinya reformasi gereja. Reformasi gereja Protestan adalah gerakan besar di Eropa Barat pada abad ke-16 tahun 1517. Reformasi ini dipelopori biarawan dari Orno Agustinian yaitu Martin Luther. Tujuannya adalah mereformasi kepercayaan doktrin dan praktik-praktik dalam gereja Katolik Roma. Gerakan reformasi ditandai dengan peristiwa pemakuan 95 dalil Martin Luther di depan pintu atau tembok gereja Waldenbom di Jerman. Pada dasarnya, ke-95 dalil itu berisi kepercayaan doktrin dan praktik dalam gereja Katolik Roma yang menurut Luther harus segera direformasi. Di dalam ke-9 dalil tersebut terdapat pula daftar keberoblokan dan dekadensi moral penjabat-penjabat gereja dari iman uskup, kardinal, sampai paus. Selanjutnya, dampak reformasi gereja. Sebagaimana gereja mengatur dalam hampir semua aspek kehidupan saat itu, perubahan yang terjadi akan berdampak juga pada banyak sektor. Dampak juga berpengaruh terhadap kerusuhan dan kejadian berdarah yang tak terhitung jumlahnya bagi dunia, utamanya di Eropa. Sekian ini dari hasil presentasi saya. Terima kasih.